Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak calon ASN Kementerian Agama? Masih semangat belajar ya untuk SKB-nya? Jangan dikasih kendor karena sainganmu itu bisa jadi belajar siang dan malam. Jadi pada hari ini saya mau bahas sedikit terkait wawancara SKB Kemenak. Ini masih tentang moderasi beragama. Nah, sebelumnya ini sekilas info saja. Di video pembahasan kali ini saya akan membahas kemungkinan-kemungkinan pertanyaan yang akan dibahas pada SKB wawancara Kemenak. Eh, Jawaban pada video ini hanya bersifat opini saya saja. Jadi nanti ketika kakak bertemu dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini atau serupa dengan ini, ya kakak-kakak silahkan cari jawaban masing-masing, tentunya berdasarkan pengetahuan kakak-kakak ya. Nah, jadi wawancara Kemenak itu sebenarnya lebih mengarah kepada diskusi. Beda dengan wawancara interview kerja gitu kan ditanya-tanya tuh, oh apa namanya itu tujuan kamu masuk ke perusahaan ini, kamu dari mana taunya perusahaan ini, berapa gaji yang kamu inginkan. Kalau untuk wawancara moderasi beragama ini lebih kepada diskusi. Jadi setelah saya baca petunjuk ujian SKB Kemenak itu, materi moderasi beragama ini fix masuk di ujian SKB ya. Nah, untuk memastikannya lagi, pantau terus IG CASN Kemenak. Infonya itu akan ada live mengenai SKB ini. Nanti kakak-kakak silahkan pantau terus IG-nya. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti kakak-kakak bisa tanyakan di sana. Nah, eh, untuk moderasi beragama itu sendiri, setidaknya itu ada 4 indikator seseorang itu moderat. Jadi, nanti itu tentu si pewawancara ini yang akan mewawancari kakak nanti itu, mereka kalau mewawancari tentang moderasi beragama itu pasti mengacu kepada indikator-indikator seseorang itu dikatakan moderat. Jadi, ada 4 indikator seseorang itu bisa dikatakan moderat. Itu yang pertama, eh, komitmen kebangsaan, yang kedua toleransi, yang ketiga anti kekerasan, dan yang keempat menghargai tradisi dan budaya lokal. Nah, ketika kakak si pewawancara ini berdiskusi tentang komitmen kebangsaan, itu jawaban kakak itu harus menunjukkan bahwa eh, kakak itu setia kepada Pancasila, Undang-Undang, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ketika mengarah pertanyaan itu, diskusi itu tentang toleransi, ya tunjukkan saja bahwa kakak itu memang orang yang menghargai perbedaan dan bisa bekerja sama walaupun beda keyakinan. Ketika pewawancara ini berdiskusi dengan kakak tentang anti kekerasan, ya tunjukkan saja bahwa kita itu anti kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Kemudian ketika berdiskusi tentang menghargai tradisi dan budaya lokal, ya tunjukkan saja bahwa kita itu menghargai tradisi dan budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama kita. Nah, kira-kira perkiraan nih, apa saja sih yang akan ditanya nanti itu tentang misalnya komitmen kebangsaan. Nah, ini bisa saja nanti teman-teman itu diajak diskusi tentang apa sih yang saudara ketahui tentang negara Islam gitu. Nah, ini kan eh, pertanyaan-pertanyaan atau diskusi-diskusi yang mengarah kepada komitmen teman-teman tentang kebangsaan. Nah, cari aja jawaban-jawaban teman-teman itu yang menunjukkan teman-teman tuh ya setia terhadap Pancasila, NKRI, Undang-Undang, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau teman-teman misalnya ada diskusi seperti ini, yang teman-teman ketahui tentang negara Islam itu apa sih? Nah, ini kalau menurut saya nih, menurut saya negara Islam itu negara yang menjalankan hukum berdasarkan syariat Islam. Ideologinya pun berdasarkan Islam. Dan biasanya negara yang menganut ideologi ini ya mereka menggunakan simbol-simbol Islam. Itu menurut saya. Nah, misalnya lagi begini, kalau di Indonesia nih, boleh atau tidak kira-kira kita menerapkan hukum Islam? Nah, kalau menurut saya nih, sebagai negara yang berideologikan Pancasila,
ya kita boleh-boleh saja, sah-sah saja kita menerapkan hukum Islam. Karena Pancasila itu sebagai ideologi negara yang mengamanatkan agar dapat menciptakan masyarakat yang Islami. Itu kan amanat dari ideologi Pancasila itu kan sejurus dengan mayoritas penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim. Indonesia itu hanya melarang menerapkan ajaran Islam dalam hukum tata negara, baik di tingkat nasional maupun daerah. Begitu pula pada sistem pemilu. Nah, di luar itu masyarakat boleh aja kok menerapkan hukum Islam, terutama di berbagai aspek keperdataan misalnya. Contohnya di Aceh kan itu mereka menerapkan hukum Islam di sana. Nah, misalnya lagi teman-teman ditanya, apa yang teman-teman ketahui tentang khilafah Islamiyah? Nah, pendapat teman-teman apa tentang khilafah Islamiyah ini? Kalau menurut saya sih, khilafah itu kan sebuah gerakan keagamaan ya, yang dipahami sebagai konsep tentang kenegaraan yang berdasarkan syariat Islam, dan pemimpinnya itu disebut khalifah. Nah, tentu saja ini bertentangan dengan NKRI. Bahkan konsep tentang khilafah itu bisa saja menimbulkan benturan antar kelompok di Indonesia, dan bisa saja mengancam kelangsungan NKRI sebagai hasil konsensus nasional para pendiri bangsa Indonesia ini. Itu menurut saya. Teman-teman silahkan nanti kalau ada diskusi seperti ini ya jawab sesuai dengan pengetahuan teman-teman. Nah, kalau ditanya seperti ini teman-teman jawabannya apa? Sebagai seorang muslim, setuju atau tidak pendirian khilafah Islamiyah di Indonesia? Nah, kalau saya sih tentu dengan tegas mengatakan ya tidak setuju gitu, karena saat ini Indonesia itu kan sudah punya suatu ideologi yang disepakati oleh pendiri bangsa kita, yaitu Pancasila. Nah, itu kan Pancasila itu kan kesepakatan kita bersama itu. Nah, itu kira-kira seperti itu ya gambaran diskusi tentang komitmen kebangsaan. Ya, teman-teman carilah jawaban itu yang menunjukkan bahwa teman-teman itu setia terhadap Pancasila, NKRI, Undang-Undang, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian, nah ini tentang toleransi misalnya. Teman-teman itu nanti akan diajak. Kira-kira teman-teman itu punya nggak tetangga yang tidak sekeyakinan gitu. Nah, apa sih yang teman-teman lakukan jika tetangga teman-teman itu merayakan hari besar agamanya gitu? Ya, teman-teman bisa jawab seperti ini gitu. Saya menghormati mereka yang berbeda keyakinan dengan saya. Ketika mereka merayakan hari besar agamanya, ya saya menjaga ketenangan agar mereka tidak terganggu dalam pelaksanaan hari besar agamanya gitu. Gitu, teman-teman. Kira-kira seperti itu gitu. Ya, tunjukkan aja teman-teman itu bisa menghargai orang yang berbeda bisa menghargai orang yang berbeda keyakinan dengan teman-teman. Ya kan, baik itu berbeda keyakinan, agama, suku, dan ras gitu. Tunjukkan saja teman-teman itu orang yang toleran. Misalnya lagi ada pertanyaan, sebagai seorang muslim yang taat gitu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang menjebak teman-teman nih. Bagaimana pendapat teman-teman tentang non-muslim yang menjadi pemimpin di negara ini? Ya, kalau ini saya sih selama dia memenuhi persyaratan yang sudah disahkan undang-undang, ya boleh-boleh saja, tidak ada yang melarang gitu. Kemudian itu kira-kira perkiraan itu diskusi tentang toleransi dalam moderasi beragama. Kemudian ada lagi ini tentang anti kekerasan. Nah, anti kekerasan ini biasanya teman-teman itu diajak diskusi, suka nggak ikut ke pengajian gitu. Nah, menurut teman-teman dakwah yang baik itu seperti apa sih gitu. Kemudian bagaimana sih pendapat teman-teman itu tentang dai yang suka menghasut dalam ceramahnya gitu. Nah, kalau menurut saya sih, misalnya kan ditanya seperti ini, suka ikut pengajian nggak? Ya saya jawabnya suka gitu. Emang saya suka pengajian gitu kan. Nah, menurut teman-teman dakwah yang baik itu seperti apa? Ya, dakwah yang baik itu ya tentunya dakwah yang seperti diajarkan oleh Rasulullah gitu. Nah, bagaimana pendapat saudara tentang misalnya ada dai yang suka menghasut dalam ceramahnya? Ya, hasut itu kan konotasinya negatif ya.
Jadi kalau saya sih tetap berpedoman kepada cara dakwah yang diajarkan oleh Nabi gitu. Bagaimana? Yaitu lebih mengedepankan akhlak dalam berdakwah. Nah, kira-kira seperti itu. Eh, Bisa jadi begini, teman-teman. Teman-teman itu diajak kepada diskusi yang lebih baru gitu. Peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang. Misalnya, apa sih pendapat teman-teman tentang ada misalnya kan yang lagi rame sekarang itu ulama yang ditangkap katanya terkait dengan teroris. Nah, teman-teman bisa cari referensi ya. Nah, kemudian misalnya ditanya lagi, apakah ada tradisi di daerah teman-teman yang masih jalan sampai sekarang gitu ya? Teman-teman ceritakan aja tentang tradisi di tempat teman-teman sekarang. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Itu tadi 4 indikator seseorang itu dikatakan moderat. Seharusnya gitu. Seharusnya diskusi teman-teman tentang dengan pewawancara nanti itu tentang moderasi beragama ini nggak jauh-jauh berbeda dari ini. Teman-teman boleh cek lah apa namanya channel-channel YouTube lain bagaimana mereka apa namanya itu membahas tentang wawancara SKB Kemenak ini. Pasti itu diskusi-diskusi tentang apa tentang komitmen kebangsaan itu pasti ditanya gitu, nggak mungkin nggak ditanya. Cuman bentuk pertanyaannya seperti apa yang akan dibahas sama teman-teman ya tergantung nanti ya, tergantung nanti apa namanya itu Juknis terbaru 2021 itu seperti apa gitu, apakah sama dengan tahun lalu atau tidak gitu. Ya kalau sama dengan tahun lalu ya seharusnya tidak jauh berbeda dari yang kita bahas sekarang ini. Oke, selamat kepada teman-teman lolos ke tahap SKB. Mudah-mudahan saya doakan rezeki teman-teman tahun ini itu menjadi ASN, bisa bermanfaat ya buat keluarga, agama, nusa dan bangsa. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.